Nah, sejawat kita harus memahami sebelum melakukan treatment daripada GOUT ini sebenarnya apa tujuan kita melakukan tata laksana dari GOUT. Yang pertama tentu kita hendak mengatasi keadaan akut secepat mungkin, kemudian kita mencegah komplikasi-komplikasi dari kondisi asam urat yang tinggi ini terutama pada ginjal, dan kita juga hendak mencegah jangan sampai terjadi suatu rekurensi atau kejadian serangan akut yang berulang-ulang. Jadi ini merupakan tujuan-tujuan penanganan pada GOUT itu sendiri. Dan sejawat kita sudah mengetahui bahwa dalam tata laksana GOUT kita membagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah akut GOUT dan yang kedua adalah kronik GOUT. Pada akut GOUT kita punya beberapa pilihan obat yaitu NSAID, colchicine, dan steroid. Sedangkan pada kronik GOUT kita memiliki juga beberapa pilihan pengobatan. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, sejawat ini merupakan beberapa guidelines tentang penanganan GOUT artritis dari berbagai organisasi yang ada. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa apakah memang semua hiperuricemia asimptomatik ini memerlukan penanganan. Ternyata dari berbagai organisasi ini kita melihat bahwa ternyata hampir semua sepakat bahwa suatu kondisi hiperuricemia asimptomatik ini tidak memerlukan suatu penanganan kecuali kalau memang kondisinya seperti ini. Jadi misalnya kadar asam uratnya sangat tinggi atau memang ada suatu penyakit komorbid yang lain. Jadi memang kalau kita menemukan misalnya kadar asam uratnya sekitar 7 atau 8 dan tidak ada gejala klinik yang cocok, kita tidak perlu cepat-cepat untuk memberikan penanganan. Dan kapan indikasi kita melakukan penanganan pada GOUT artritis ini? Ini adalah indikasi di mana kita harus melakukan penanganan pada GOUT artritis atau memberikan obat penurun asam urat apabila ada GOUT dengan frekuensi attack-nya lebih dari 2 kali dalam setahun, ada topus, dan ada kelainan radiologi yang tadi, ataupun memang tidak ada gejala-gejala ini, tapi ada serangan yang berulang daripada GOUT atau pada CKD, atau dengan adanya batu pada ginjal atau urolithiasis juga, ini adalah merupakan indikasi buat kita untuk memberikan obat penurun asam urat. Nah, sejawat kita bisa melihat dalam berbagai guideline ini bahwa pilihan pertama tentunya ada pada allopurinol, dan tentunya kita mengenal ada satu lagi obat penurun asam urat yang disebut febuxostat, tapi ini merupakan second line. Jadi dari berbagai organisasi dunia ini semuanya sepakat bahwa dalam tata laksana GOUT untuk menurunkan kadar asam urat ini pilihan pertamanya adalah allopurinol. Nah, sejawat ini juga merupakan rekomendasi daripada Perhimpunan Dermatologi Indonesia bahwa apabila kita melakukan pengecekan kadar asam urat serum dan kita menemukan kadarnya tinggi, tentunya sebelum kita melakukan treatment pada asam urat, kita harus mencari juga berbagai screening penyakit komorbidnya, dan kemudian kita juga melakukan evaluasi apakah ada obat-obatan lain yang bisa meningkatkan hiperuricemia, dan kita akan memulai obat penurun asam urat apabila memang ada indikasi. Nah, ini pesan pentingnya pada saat kita memulai terapi penurun asam urat, kita harus selalu memulai dengan dosis yang paling rendah atau 100 mg, dan kemudian kita titrasi secara perlahan sehingga mencapai dosis maksimum dengan memperhatikan dosis pada gangguan fungsi ginjal. Dan kita nanti akan melihat targetnya. Jadi jangan lupa sejawat sekalian, apabila melakukan terapi pada GOUT artritis, kita harus punya target seperti juga yang sudah disampaikan dari berbagai organisasi dunia tadi. Jadi pada semua guidelines ini kita bisa melihat bahwa semuanya ini memiliki target. Jadi kita harus mencapai sebagian besar adalah target kurang dari 6 mg per desiliter, atau apabila ada tofus itu harus kurang dari 5 mg per desiliter. Nah, sejawat kita bisa melihat di sini bahwa kalau targetnya tidak tercapai, kita bisa menaikkan dosis, melanjutkan dan menaikkan dosis, atau kalau memang targetnya tidak tercapai, kita bisa mengganti dengan obat penurun asam urat yang lain yang disebut dengan febuxostat. Dan kembali kemudian kita tetap harus monitoring dan meyakinkan agar target ini tercapai, bahkan kita harus mencapai kadar yang normal ini adalah seumur hidup untuk pasien-pasien kita. Nah, sejawat ini adalah bagaimana mekanisme aksi daripada obat-obat penurun asam urat. Yang paling terkenal atau yang kita semua sudah tahu ini adalah
xantin oksidase inhibitor. Jadi ini adalah penghambat pembentukan asam urat lewat penghambatan daripada xantin oksidase inhibitor. Dan ini kita mengenal dua jenis obat, yaitu allopurinol dan febuxostat. Kalau dulu memang hanya dikenal allopurinol, namun saat ini sudah ada yang namanya febuxostat, jadi suatu obat penurun asam urat dari renal atau yang disebut dengan obat-obatan uricosuric. Ini memang masih agak sulit untuk didapatkan, terutama di Indonesia. Dan kemudian ini ada yang golongan peglotikase. Jadi kita tahu bahwa obat-obatan golongan ini merupakan obat-obatan yang tidak lazim digunakan pada first line, tapi bisa digunakan pada kondisi-kondisi tertentu di mana memang tidak membaik dengan penanganan lini pertama daripada obat penurun asam urat ini. Nah, sejawat kita akan belajar tentang bagaimana guidelines dari American College of Rheumatology dalam tata laksana daripada GOAT ini. Nah, sejawat bagaimana kita melakukan tata laksana pada kondisi akut. Nah, pada kondisi akut ini ada beberapa macam obat yang kita bisa pilih. Yang pertama, sejawat bisa memilih colchicine, bisa memilih NSAID, atau bisa memilih glukokortikoid, baik glukokortikoid yang oral, intraartikuler maupun intramuskuler. Nah, tentunya pilihan ini sangat bergantung pada kondisi pasien kita. Jadi apakah ada suatu penyakit komorbid dan bagaimana gejalanya, apakah sangat berat atau tidak. Nah, pilihan-pilihan tersebut bergantung pada kondisi-kondisi ini. Nah, dan ini kita juga bisa melakukan suatu kombinasi, misalnya kombinasi antara NSAID dan colchicine, dan kombinasi dengan colchicine dan glukokortikoid. Nah, ini juga kita bisa berikan. Nah, biasanya kalau ada gangguan fungsi ginjal, kita akan memilih kombinasi antara glukokortikoid dan colchicine. Dan kalau tidak ada gangguan fungsi ginjal, kita juga bisa memilih menggunakan NSAID. Nah, pada kondisi akut, apabila kita hendak melakukan terapi topikal, ini bisa menggunakan topical ice sebagai terapi adjuvan untuk pasien-pasien kita. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini pada kondisi-kondisi di mana NSAID misalnya merupakan kontraindikasi, kita bisa memberikan glukokortikoid untuk pasien-pasien kita, baik intraartikuler, karena GOAT ini biasanya merupakan salah satu bentuk artritis yang menyerang pada satu sendi, sehingga biasanya kita bisa memberikan glukokortikoid intraartikuler. Apabila ada efusi sendi, kita bisa melakukan aspirasi dan kemudian memberikan glukokortikoid. Nah, sejawat sekalian, pada saat kita melakukan atau menemukan suatu kasus GOAT arthritis, tentunya kita akan memikirkan apakah kita nanti akan memulai suatu obat penurun asam urat. Tadi sudah dibahas bahwa obat penurun asam urat ini tidak diberikan biasanya pada hiperurisemia asimptomatik. Namun penurun asam urat ini strongly recommended menurut rekomendasi ACR ini diberikan pada GOAT pasien apabila memang yang pertama sudah ada topus, ini suatu indikasi yang sangat kuat. Yang kedua memang ada kerusakan sendi yang kita bisa lihat dari pemeriksaan radiologi, atau ada frekuensi serangan yang lebih dari 2 kali dalam setahun. Nah, conditionally recommendation ini adalah kalau memang flare-nya itu lebih dari 1 kali, namun kurang dari 2 kali dalam setahun. Nah, ini kita juga bisa memberikan obat-obat penurun asam urat. Nah, dalam memulai suatu terapi obat penurun asam urat seperti allopurinol, tetap dalam berbagai guidelines ini dikatakan bahwa first line obat yang kita harus pilih ini adalah allopurinol. Bahkan pada gangguan fungsi ginjal pun tetap kita mulai dengan allopurinol, tentu dengan dosis yang sangat rendah. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini bahwa pada saat menggunakan allopurinol, nah ini yang sering terjadi kesalahan di dalam praktek klinis, bahwa kita menggunakan allopurinol pada dosis pertama dengan dosis yang terlalu tinggi. Nah, kita harus menggunakan dalam berbagai guidelines, baik EULAR maupun ACR, semua dikatakan kita harus memulai
allopurinol ini dengan dosis kurang dari 100 mg per hari, dan bahkan kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, kita harus lebih menggunakan dosis yang lebih rendah lagi, misalnya sekitar 50 mg per hari untuk pasien-pasien dengan CKD. Begitu juga apabila kita menggunakan febusustat, jadi febusustat ini sediaannya adalah 80 mg. Kalau kita memulai suatu obat penurun asam urat, kita harus mulai dengan dosis 40 mg per hari, dan bahkan memang lebih rendah lagi kalau memang ada gangguan pada fungsi ginjal. Nah, biasanya probenecid ini sudah jarang digunakan, dan kita tidak gunakan apabila ada gangguan fungsi ginjal. Nah, sejawat sekalian, dahulu kita mungkin mempelajari bahwa pada saat kita menemukan suatu GOUT akut, kita tidak memberikan obat penurun asam urat. Namun hal ini agak berbeda sedikit pada rekomendasi daripada American College of Rheumatology tahun 2020. Dikatakan di sini apabila kita menemukan seorang pasien dengan GOUT akut, dan kita memang tidak bisa memastikan bahwa pasien itu bisa kontrol kembali, karena seringkali demikian. Pasien itu datang pada kita di saat memang serangan akut, tapi kemudian setelah serangan akut teratasi, pasien akan lupa untuk datang kembali untuk penanganan yang sebenarnya dari GOUT arthritis-nya, yaitu obat penurun asam urat. Jadi pada guidelines ACR yang terbaru dikatakan kita bisa memulai obat penurun asam urat pada saat lagi serangan GOUT. Karena dikatakan beberapa penelitian menunjukkan ternyata memulai obat penurun asam urat pada saat serangan akut tidak memperpanjang daripada serangan akut. Nah, ini adalah suatu hal yang mungkin berbeda dengan beberapa guidelines sebelumnya. Dan kemudian ditegaskan lagi dalam guidelines ini, kita harus selalu mencapai target kadar asam urat kurang dari 6. Jadi harus selalu dipantau bahwa pasien-pasien dokter ini nanti kadar asam uratnya adalah selalu di bawah 6. Dan kembali ditegaskan kembali bahwa pada saat kita memulai treatment dengan allopurinol, mulailah dengan dosis yang paling kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari, dan tentunya lebih rendah lagi kalau pasien-pasien dokter ini sudah CKD atau ada gangguan fungsi ginjal. Nah, kemudian bagaimana dengan obat-obatan yang lain yang biasa digunakan? Kita tahu bahwa ada beberapa obat-obatan yang lain yang bisa meningkatkan kadar asam urat ataupun berpengaruh pada kadar asam urat. Nah, misalnya dalam guidelines ACR ini dikatakan bahwa kalau kita menggunakan hidroklorotiazid atau menggunakan HCT, apabila memungkinkan kita bisa berusaha untuk mengganti dengan obat-obatan yang lain. Dan apabila kita memang membutuhkan suatu obat penurun tensi, jadi memang pasien kita ada hipertensi, kita bisa memilih menggunakan losartan karena dia juga punya efek menurunkan asam urat. Nah, bagaimana dengan low dose aspirin? Nah, dikatakan di sini bahwa low dose aspirin ini kalau kita memang punya indikasi lain, misalnya pasien-pasien kita memang membutuhkan antiplatelet, kita tidak perlu menghentikan low dose aspirin dengan alasan bahwa itu bisa meningkatkan asam urat. Jadi memang low dose aspirin masih tetap bisa dilanjutkan. Kemudian kita tahu bahwa salah satu obat yang berperan dalam menurunkan triglycerid adalah fenofibrat. Ini adalah obat-obat yang juga dikatakan bisa menurunkan kadar asam urat. Tapi apakah kita akan menggunakan obat ini untuk penurun asam urat? Ya, tentunya tidak apabila memang kita tidak memiliki indikasi untuk penanganan dislipidemianya. Jadi memang obat ini seperti losartan atau fenofibrat ini memang diberikan jika memang ada indikasi medis yang sesuai, misalnya ada hipertensi atau kita menggunakannya untuk penanganan dislipidemi. Nah, sejawat ini adalah merupakan obat-obatan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita melihat di sini bahwa ada yang merupakan santin oksidase inhibitor atau penghambat santin oksidase. Sekali lagi, saat ini tidak hanya allopurinol, tapi ada juga yang namanya febusustat. Kemudian ini adalah obat-obatan uricosuric agent. Ini sebenarnya agak jarang dipakai pada praktek klinis, karena memang ketersediaannya juga. Nah, ini adalah perbandingan antara
allopurinol dan febusustat. Jadi allopurinol ini memang suatu obat asam urat yang sudah lama sekali kita kenal, meskipun kadang-kadang kita melihat di sini bahwa efeknya untuk menurunkan asam urat ini seringkali kita sudah gunakan dalam dosis yang cukup tinggi, tapi ternyata kadar asam uratnya ini tidak mencapai kadar yang kita inginkan, yaitu 6 mg per desiliter. Dan saat ini kita punya obat yang baru lagi yang bernama febusustat. Jadi febusustat ini merupakan salah satu jenis obat penurun asam urat yang cukup baru. Dia merupakan santin oksidase inhibitor yang bersifat spesifik. Nah, keunggulan daripada febusustat ini jika dibandingkan dengan allopurinol, dia adalah ekskresinya tidak pada ginjal namun pada hati, sehingga dia lebih aman digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Karena kita tahu bahwa salah satu komorbid yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan gout arthritis ini adalah CKD. Jadi febusustat ini cukup aman digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Hanya beberapa yang kita harus perhatikan di sini apabila ada gangguan fungsi hati atau pada gangguan jantung. Nah, ini kita harus berhati-hati menggunakan febusustat. Dan kemudian kita lihat keunggulan daripada febusustat ini ternyata memang salah satunya adalah pada efektivitas. Maksudnya dengan dosis yang kecil, dia bisa menurunkan kadar asam urat dalam beberapa penelitian lebih unggul daripada allopurinol. Nah, sejawat kita akan mengenal sedikit tentang beberapa permasalahan daripada gout, khususnya pada ginjal. Kita tahu bahwa screening daripada penyakit komorbid untuk pasien-pasien gout sangat penting, dan yang paling penting sekali adalah screening tentang gangguan ginjal. Ada beberapa macam kelainan-kelainan ginjal yang bisa terjadi pada gout. Yang pertama adalah acute uric acid nephropathy. Ini merupakan suatu kondisi yang biasanya terjadi acute renal failure, misalnya oleh karena adanya suatu proses malignansi. Nah, kemudian yang paling sering ini adalah nefrolithiasis atau urolithiasis atau chronic urate nephropathy. Jadi suatu kondisi di mana kadar asam urat yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang lama ini menimbulkan kelainan atau gangguan pada ginjal kita. Nah, sejawat bagaimana dengan manajemen gout pada pasien-pasien dengan CKD pada akut gout? Nah, kalau sejawat menemukan seorang pasien dengan akut gout dan ternyata sudah terjadi CKD, ini harus berhati-hati menggunakan NSAID, masih bisa menggunakan colchicine tergantung daripada stadium daripada CKD-nya. Apabila memang stadiumnya sudah lanjut pun nanti membutuhkan penyesuaian dosis dan kita bisa melakukan injeksi kortikosteroid lokal, misalnya pada sendi yang bengkak, ataupun kalau memang serangannya cukup berat, kita bisa memberikan sistemik kortikosteroid. Nah, kemudian bagaimana dengan obat-obat penurun asam urat? Dapat digunakan allopurinol dengan dosis adjustment, nanti akan saya jelaskan, atau bisa juga menggunakan febusustat. Nah, tentunya pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal diingatkan untuk memulai dengan dosis yang rendah, itu 50 mg per hari, terutama kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan stage 4 atau lebih. Jadi harus menggunakan dosis sekecil mungkin dan harus ditingkatkan secara bertahap sambil menilai dari kadar asam uratnya dan juga gangguan fungsi ginjalnya. Dan kemudian probenecid ini, agen-agen uricosuric ini biasanya merupakan kontraindikasi pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan pada pasien-pasien juga dengan batu ginjal. Nah, sejawat ini adalah tabel yang menunjukkan tentang dosis adjustment yang perlu sejawat lakukan apabila pasien-pasien dokter ini sudah CKD dan kita membutuhkan obat penurun asam urat. Jadi kalau masih dalam kondisi cukup baik ginjalnya, kita masih bisa menggunakan dosis optimal. Namun misalnya kalau CCT-nya ini sudah sekitar di bawah 10, ini bahkan harus menggunakan dosis yang sangat rendah, yaitu 100 mg setiap 2 hari. Nah, memang nanti kesulitannya adalah kalau kita menggunakan dosis serendah ini tidak akan optimal untuk mencapai kadar asam urat kurang dari 6 mg per desiliter. Jadi biasanya ini keunggulan dari misalnya febusustat untuk penanganan pasien-pasien dengan gout arthritis dan CKD. Nah, sejawat jangan lupa pada saat kita menangani pasien-pasien dengan gout arthritis, kita harus memperhatikan untuk checklist daripada penyakit-penyakit komorbid yang mungkin timbul.
Jadi menurut rekomendasi dari American College of Rheumatology, kita harus checklist tentang obesity, alcohol intake, adanya metabolic syndrome, kemudian diabetes, ini harus juga dicek. Jadi kita tidak hanya melakukan pengecekan berkala kadar asam urat, tapi juga harus memperhatikan hal-hal ini seperti pengukuran tensi, kemudian profil lipidnya bagaimana, adakah CKD pada pasien kita, atau deteksi dini apakah ada nefrolitiasis atau ada urolitiasis, dan berbagai sebab yang lain. Nah, bagaimana dengan makanan? Nah, ini memang mungkin merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien kita. Bagaimana dengan makanan yang akan kita konsumsi, makanan apa yang harus kita hindari. Nah, sejawat ini adalah merupakan pedoman diet pada gout arthritis berdasarkan rekomendasi daripada Perhimpunan Rheumatologi Indonesia yang dibuat tahun 2018 dan diadaptasi dari rekomendasi American College of Rheumatology. Jadi di sini pada rekomendasi American College of Rheumatology ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada diet yang dianjurkan, ada diet yang dikurangi, dan ada diet yang dihindari. Nah, sejawat bisa melihat di sini, ini mungkin yang menjadi mitos di kalangan masyarakat kita tentang sayuran. Nah, ternyata sejawat kita bisa melihat di sini bahwa diet yang dianjurkan ini adalah justru sayuran dan produk susu yang rendah lemak atau tanpa lemak. Jadi memang sayuran ini kadar asam uratnya sangat rendah dan tidak bisa meningkatkan kadar asam urat menjadi tinggi dengan konsumsi sayuran. Nah, apa yang harus dihindari? Sejawat bisa melihat dalam tabel ini, contoh makanan tinggi purin ini misalnya jeroan. Nah, ini harus dihindari. Kemudian sirup jagung, soda, minuman yang manis, ini juga bisa membentuk fruktosa, bisa meningkatkan kadar asam urat. Jadi ini juga harus dihindari, dan juga alkohol. Nah, ini adalah golongan-golongan makanan juga yang harus sangat dibatasi. Misalnya daging merah ataupun golongan seafood tertentu yang tinggi purin. Di sini sudah ada daftarnya. Nah, ini yang kita harus batasi. Dan ternyata juga produk-produk makanan atau minuman yang sifatnya manis. Nah, ini juga kita harus batasi, dan juga alkohol. Jadi kalau kita melakukan edukasi pada pasien-pasien kita, jangan lupa untuk menganjurkan pasien justru untuk lebih banyak makan sayuran. Nah, ini memang sangat-sangat sulit karena pasien kita sebagian besar sudah sangat percaya dengan mitos bahwa sayuran bisa meningkatkan kadar asam urat. Padahal fakta ilmiahnya tidaklah demikian. Nah, sejawat sebagai take home message, kita melihat bahwa ternyata tidak semua hiperursemia ini membutuhkan obat penurun asam urat, dan pada saat sejawat melakukan terapi asam urat, mulailah dengan dosis kecil. Misalnya kalau kita menggunakan allopurinol dengan dosis 100 mg, dan kemudian dititrasi secara bertahap, kemudian pemantauan kadar asam urat secara berkala harus dilakukan untuk mencapai target di bawah 6 mg per desiliter, dan jangan lupa melakukan check up adanya kondisi penyakit penyerta pada setiap pasien dengan hiperursemia.